Bahkan ini berapa banyak sahabat yang meninggal karena berdakwah. Kalau biasanya itu di kitab sirah kalau pengen dibilang dari diutusnya Nabi besar Muhammad, as-sana ar-rabi'ah minal bi'tsah atau al-khamisah minal bi'tsah, ya, maksudnya baru itu yang dimaksud tahun kelima dari diutusnya. Tapi kalau fisana ar-rabi'ah mutlak gitu aja, itu berarti yang dimaksud setelah hijrah. Nah, ini di tahun keempat ini datang seseorang yang bernama Amir bin Malik al-masyhur bilaqab Mula'ibul Alsinah, yang terkenal dengan nama apa? Mula'ibul Alsinah. Mula'ibul Alsinah datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menawarkan orang tersebut untuk masuk Islam, Amir bin Malik ini, tapi dia enggak mau. Dia enggak mau masuk Islam. Dia malah menjauhi Islam. Tapi dia bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, wahai Rasulullah, kalau engkau mengirim sahabat-sahabatmu, teman-temanmu pergi berdakwah ke kota Najd, ke tempat kami tinggal, maka saya harap mereka akan menjawab dakwahmu. Akhirnya Nabi ngelihat, dihadapkan kepada Nabi, disodorkan ladang dakwah. Karena Nabi besar Muhammad pengen risalahnya, pesan yang dia bawa sampai ke penjuru dunia, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun setuju akan hal tersebut. Tapi Nabi takut. Nabi bilang, oh, orang Najd ini saya takut sahabat saya nanti diapa-apain. Lalu Amir bin Malik ini bilang, saya ini adalah tetangga mereka. Saya adalah tetangga mereka, artinya saya kenal mereka, biar saya yang bilang ke mereka, saya yang akan memberikan keamanan. Maka jadi kalau sahabat pengen ke sana, hendaknya sahabat pergi. Maka Rasulullah menyiapkan 70 sahabat, 70 guru yang faham membaca Al-Qur'an, yang sahabat yang berilmu. Itu dahulu di sahabat yang paling berilmu adalah guru. Kenapa? A'lamuhum agra'uhum. Kenapa? Sebab mereka kalau membaca Al-Qur'an mereka langsung faham. Artinya makin banyak bacaan Al-Qur'annya, dia makin berilmu. Begitu. Bukannya baca Al-Qur'an doang tanpa ilmu, enggak. Tapi dia enggak lewat satu ayat kecuali dia udah faham, difahamin tafsirnya, difahamin ilmu-ilmu dan semua faedah dari ayat tersebut, itu dia udah faham. Jadi makin banyak dia membaca Al-Qur'an, makin banyak juga apa ilmu yang dia miliki. Lalu Rasulullah siapin 70 orang min khiyaril muslimin, bukan orang-orang biasa, tapi sahabat kaum muslimin yang terbaik. Orang-orang yang terbaik itu disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini terjadi sebagaimana yang diriwayatkan Ibn Ishaq dan juga Ibn Katsir di bulan Safar, 4 bulan setelah perang Uhud. Artinya perang Uhud 4 bulan sebelumnya bulan apa tuh? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, bulan Dzulqa'dah. Sekitar Syawal atau Dzulqa'dah itu terjadi peperangan Uhud. 4 bulan setelahnya di bulan Safar terjadi kejadian ini. Akhirnya para sahabat pun karena perintah dari Rasulullah, mau enggak mau mereka pun pergi. Mereka pergi menaati perintah Rasulullah sampai mereka tiba di tempat yang bernama Bi'r Ma'unah. Makanya kejadian ini dinamakan kejadian Bi'r Ma'unah karena nama tempatnya Bi'r Ma'unah. Terus ketika mereka sampai ke Bi'r Ma'unah, mereka singgah di tempat tersebut. Bi'r Ma'unah ini jadi kayak sumur. Bi'r ini sumur. Nama sumurnya Bi'r Ma'unah. Dari Bi'r Ma'unah, sumur ini jadi biasa orang Arab kalau berhenti singgah di tempat yang ada airnya. Mereka pergi singgah di tempat tersebut, terus sudah dekat dengan kota itu, satu dari mereka membawa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa pesan tersebut kepada seseorang yang bernama Amir At-Tufail. Dia bawa pesan dari Rasulullah. Ini sahabat yang datang, yang diutus sama mereka yang pada bersinggah di
Bi'r Ma'unah itu namanya Haram bin Malhan. Terus dia pun jalan. Terus ketika dia jalan menjumpai Amir bin Tufail, itu Amir bin Tufail nggak pakai ngelihat suratnya, oh surat apa, nggak pakai basa-basi, langsung dibunuh. Ini sudah tipu daya yang pertama, baru datang belum lihat pesannya, itu udah dibunuh. Padahal orang Arab tuh biasanya kalau utusan nggak boleh dibunuh, tapi ini langsung dibunuh. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cerita yang ajib dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Haram bin Malhan ketika dia dibunuh, ini utusan dari kaum muslimin yang bawa surat dari Nabi. Ketika dia dibunuh, itu dia dibunuh dengan cara apa? Ditusuk. Nah, dia ketika ditusuk, darah nyiprat ke mukanya, itu dia bilang apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, Tuhannya Ka'bah, saya telah menang. Dia senang, bukannya sedih, oh saya meninggal nih. Dia enggak, dia senang. Dia malah bilang apa? Fuztu wa rabbil Ka'bah, sungguh saya telah menang. Seperti cerita ada salah satu sahabat juga begitu. Ketika dia terbunuh, itu darahnya dia bendung sampai darahnya segini tangan, dia lempar darahnya ke atas sambil dia bilang Fuztu wa rabbil Ka'bah, sungguh demi Tuhan Ka'bah saya telah menang. Saya telah beruntung. Terus Amir bin Tufail nggak cukup membunuh dan menipu satu sahabat ini, nggak cukup dengan membunuh Haram bin Malhan. Dia memanggil, setelah itu dia manggil Bani Amir, yaitu kelompok dan gobilah di tempat tersebut. Dia panggil, dia bilang, ayo, ini saya udah mulai satu, ini masih banyak yang lain. Ini di dekat sini masih banyak mereka para pendakwah. Ayo kita bunuh mereka semua. Terus satu kelompok kaum itu nggak mau. Mereka nggak mau. Terus dia panggil gobilah Arab yang lainnya, bangsa-bangsa Arab yang lainnya. Akhirnya mereka pun menjawab panggilannya sampai dikelilingin, sehingga nggak ada jalan untuk keluar lagi bagi para sahabat di tempat tersebut. Ketika sahabat ngelihat mereka udah pengen perang, udah siap, sahabat nggak ada persiapan perang, mereka ngeluarin pedang mereka, akhirnya perang mau nggak mau. Sahabat secukupnya perang dengan yang ada. Ketika mereka perang pun sahabat terbunuh, para sahabat pun meninggal di tempat tersebut, mati syahid di tempat tersebut. Dari awal sampai akhir semuanya meninggal. 70 gurra, 70 pendakwah, 70 ulama. Terus ada satu yang selamat karena ada dua orang, dia lagi keluar saat itu. Ketika sampai ke Bi'r Ma'unah, dia dua orang ini lagi keluar, mungkin lagi butuh hajat, lagi nggak di tempat tersebut. Dia nggak tahu tentang kabar ini. Salah satu dari yang keluar itu namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri. Itu dia nggak tahu kabar ini kecuali setelah sudah selesai. Ketika dia datang sudah selesai, sahabat-sahabatnya sudah pada meninggal, sudah pada mati di tempat tersebut, di hadapan Bi'r Ma'unah. Akhirnya mereka pun ini ngejagain sahabat mereka, tapi karena udah selesai, jadi akhirnya nggak dilanjutin. Yang satu kan berdua nih, yang satu terbunuh juga. Akhirnya dia tinggal sendiri, dia pulang ke kota Madinah. Nah di jalan itu dia masih marah, maksudnya masih kesel sama ini orang, dia ditipu. Dibilang ke Rasulullah pengen orang-orang yang dakwahin mereka, tapi malah dibunuh 70 sahabat. Lagi di jalan ada dua orang musyrikin, orang kafir, dua orang. Dibilang, oh ini kayaknya nih dari Bani Amir. Ini dari Bani Amir, maksudnya itu gobilah yang ngebunuh sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia bilang, wah ini yang ngebunuh teman-teman saya. Dia langsung ngebunuh. Itu dua orang dibunuh. Terus ketika dia sampai ke Madinah, sampai ke Rasulullah, diceritain ke Rasulullah kabar tersebut. Ternyata ini dua orang yang terbunuh ini bukan dari Bani Amir, dia dari Bani Kilab. Jadi dia salah orang. Dan Nabi udah ngasih keamanan ke dua orang ini. Akhirnya Nabi bilang, ya udah, engkau kan udah bunuh, kalau gitu biar kita cariin diahnya. Dia ini bayar, di sana kan orang kalau ngebunuh itu dalam hukum
Bahkan bukan cuma hukum Islam, tapi dari hukum zaman dulu tuh digantikan setiap orang dengan 100 onta. Harga 100 onta atau onta 100 onta. Jadi ini 2 orang 200 onta. Dan begitu seterusnya. Nabi bayar dia orang tersebut, yang terbunuh itu 2 orang. Terus Nabi ta'athar, Nabi sedih karena meninggalnya 70 sahabat-sahabatnya yang terbaik. Bukan sahabat biasa, bukan sembarangan sahabat, 70 sahabat yang terbaik. Dan mereka para dai, mereka orang-orang soleh daripada para sahabat. Dan akhirnya saking Nabi keselnya, saking Nabi marahnya, itu Rasulullah selama 1 bulan full itu di saat sholat Nabi kunut nyumpahin orang-orang yang dari Gobilah Salim itu, Gobilah Sulaim. Itu Gobilah yang dipanggil kan Bani Amir itu, pas dia panggil sama Amir Ibn Tufail dia nggak mau, yang datang itu dari Gobilah Sulaim, Gobilah Ra'al Zakwan, Bani Lihyan wa Usiyah. Ini semua Gobilah sama Nabi disebut di dalam kunutnya. Nabi sumpahin di dalam kunutnya. Dan gitu terjadilah qada wa qadarullah, sesuatu yang udah ditakdirin Allah semua bakal terjadi. Terus ada pelajaran yang bisa diambil dari sini, kata Imam Buti. Apa yang bisa diambil? Dia bilang 2 kejadian ini, maksudnya kejadian Yaumur Raji' sama Bi'r Ma'unah. Ini 2 kejadian ini terdapat tanda-tanda dan pelajaran yang penting. Yang pertama yang kita bisa ambil, bahwasanya 2 kejadian ini menandakan bahwa orang-orang muslim semuanya juga mengemban dakwah. Bukan cuma Rasulullah yang berdakwah, tapi para sahabat pun diwajibkan untuk berdakwah. Mereka semua diwajibkan berdakwah, mengajak orang kepada Islam, memperlihatkan kepada orang hakikat Islam yang benar dan hukum-hukum Islam. Jadi intinya dakwah ini bukan diwakilkan, bukan hanya ditanggung oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul saja, enggak. Tapi orang yang datang setelah mereka, pengikut mereka pun diwajibkan dan dianjurkan untuk berdakwah. Itu pelajaran yang pertama. Bahkan ini berapa banyak sahabat yang meninggal karena berdakwah. Bukan perang loh, ini bukan perang. Ini apa? Niatnya berdakwah. Ini yang meninggal, yang enggak meninggal pun banyak sahabat yang dakwah dan diterima dan jadi manfaat banyak. Maka karena itu Rasulullah SAW karena mengetahui kewajiban dakwah, Nabi mengatakan dan menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membawa dakwah ini, menyampaikan pesan ini. Akhirnya Nabi kirim 70 daripada para sahabat itu. Tapi yang Allah inginkan apa? Mereka pengen dakwah, pengen nyampein orang kepada Allah. Kalau mereka dakwah mungkin mereka capek, mereka bakal dakwah ngajarin orang nggak paham ini dan itu. Tapi karena mereka tulus kepada Allah, dalam sesaat sebelum mereka sampai melakukan amalan tersebut, Allah berikan kepada mereka surga. Allah percepat surga untuk mereka. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil juga, bahwasanya dari cerita Yaumur Raji' ini, orang muslim nggak boleh tinggal di tempat orang kafir, orang-orang yang mayoritas orang kafir, negeri, buminya orang kafir atau bumi peperangan, kalau dia nggak bisa menampakkan agamanya atau dia bakal dibenci sama orang-orang tersebut, itu nggak boleh. Kata Imam Buti begitu, sebagaimana yang udah disebut di awal kitab. Kecuali kalau misalkan keberadaan orang tersebut, singgah dan tinggalnya orang tersebut di bumi orang kafir untuk apa? Untuk dakwah, untuk menjalankan kewajiban dakwah al-islamiyah di tempat tersebut, maka itu boleh. Selain itu, kalau buat foya-foya, lebih baik di kampung halaman orang muslim daripada di tempat kampung halaman orang-orang kafir. Karena dakwah adalah salah satu bentuk jihad yang diwajibkan atas orang-orang muslimin, yang mana hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqatal haraju 'anil bagin. Kalau sebagian udah bangun
membangun dan menjalankan dakwah, sebagian yang lain enggak diwajibkan lagi. Tapi kalau semuanya sama sekali enggak ada yang membangun wajib dakwah ini, dakwah itu bakal menjadi dosa. Semua bakal mendapatkan dosa. Fardu kifayah hukumnya kayak sholatin jenazah. Kalau ada sebagian orang yang udah nyolatin ini jenazah, yang mandiin, yang nguburin, ya udah, yang lain enggak wajib. Cuman yang wajib enggak banyak, yang penting selama udah cukup udah. Tapi kalau misalkan ada jenazah yang dibiarkan terlantar, sekarang orang yang ada di dekat sekitar jenazah tersebut dia wajib. Dan dosanya kalau dibiarkan bukan cuma dia doang, tapi semua kena. Al-bala ya'um, bala ini kalau datang semua yang kena. Enggak dilihat, oh ini dia kalau tahu dia bakal mandiin, kenapa enggak mandiin dari awal? Intinya bala itu ya'um. Jadi fardu kifayah kalau dibiarkan yang kena semua orang muslim. Semua orang muslim di muka bumi dia kena dosa. Begitu juga dakwah, kalau ada orang yang sekitar kita yang masih enggak paham, artinya kita harus fahamkan, kita harus ajarkan orang tersebut tentang agama. Karena kalau kita enggak sampein, yang dosa bukan cuma kita, tapi orang-orang sekitar kita itu semuanya mendapatkan bagian daripada dosa tersebut. Begitu kata Imam Buti. Jadi beliau di sini juga menjelaskan bahwa hukumnya berdakwah fardu kifayah. Imam Buti menjelaskan hukum dakwah fardu kifayah dengan dalil apa? Ini cerita daripada Yaumur Raji' dan juga Bi'r Ma'unah. Dan insyaallah akan kita jelaskan kajian yang berikutnya di hari yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.